Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali pada hari ini. Bersama-sama kita akan belajar menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus, tentu saja itu adalah sebuah panggilan. Seperti ketika Yesus memanggil murid-muridnya, demikian juga Yesus memanggil saudara untuk menjadi murid-muridnya. Ketika menjadi murid-muridnya, apakah yang dikerjakan oleh para murid? Saya percaya ada banyak hal. Di antaranya, sebagai murid Yesus, kita semua harus meneladani apa yang Yesus kerjakan. Sebagai murid Yesus, kita harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk dikerjakan para muridnya. Di antara perintah-perintahnya itu ada banyak sekali. Di antaranya adalah kita harus mengasihi musuh kita, ya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Kita harus mengampuni. Ya, Yesus berkata, 7 kali 7 10 kali 7. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harus bersabar. Kita harus memikul beban. Ya, Yesus memberikan banyak sekali hal kepada murid-muridnya, di mana sebagai murid Yesus kita harus taat, ya, kita harus belajar dengan ketaatan, mengikuti apa yang Yesus perintahkan untuk dilaksanakan. Ya, sebagai murid kita harus belajar untuk taat. Nah, pada saat ini kita mau belajar salah satu hal yang Yesus mau untuk dikerjakan oleh murid-muridnya. Apa itu? Adalah tentang hal berdoa. Ya, sejak awal Yesus sudah memberikan teladan kepada murid-muridnya untuk dia berdoa. Pada pagi-pagi benar, Yesus itu berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat, bisa baca di Alkitab, dalam kitab Markus 1 ayat 35, bahwa pada pagi-pagi benar, Yesus berdoa. Dia menyendiri dan dia berdoa. Kalau di jam sekarang itu diperkirakan di antara jam 3 sampai jam 6 pagi. Jadi pagi-pagi benar sebelum orang itu beraktivitas, orang berkegiatan, Yesus mengambil waktu untuk dia berdoa. Dan ada saatnya ketika dia berdoa, dia mengajak muridnya untuk berdoa. Ya, ada beberapa murid yang diajak, saudara bisa melihat nanti di dalam, ada di kitab Matius, Markus, Lukas ada. Ya, nah pada saat ini yang kita mau lihat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-46. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Di sini kita bisa melihat bahwa untuk kita bangun dan berdoa itu butuh sekali perjuangan, seperti yang dikerjakan oleh para murid. Ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, 3 orang murid yang luar biasa. Tapi pada saat itu mereka tidak sanggup untuk berdoa. Yesus sampai bertanya, "Tidak sanggupkah kamu berdoa, berjaga-jaga bersama dengan aku?" Berapa lama? 1 jam saja. Kita bisa melihat, membaca nanti di dalam Matius pasal yang ke-26 dari ayat 36 sampai ke 46. Sampai 3 kali Yesus menegur mereka. Jadi ketika dia berdoa, dia menengok muridnya, mereka tidur. Kita bisa lihat di sini ayat yang ke-42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa 2 kalinya. Kemudian ada lagi yang selanjutnya, sampai ke 3 kali muridnya itu tidur. Ya, bahkan Yesus itu berkata ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Di atasnya lagi ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang apa? Sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?"
Jadi ada pada waktunya, pada saatnya, ketika Yesus mengajak para murid untuk berdoa. Dan waktu untuk berdoa itu adalah waktu pagi-pagi hari. Pagi-pagi benar, Yesus mengajak para muridnya untuk berdoa. Dan itu juga yang harus kita lakukan sebagai murid Yesus. Sebagai murid Yesus, kita harus berdoa. Sebagai murid Yesus, kita harus meneladani apa yang Yesus kerjakan. Pagi-pagi benar sebelum kita memulai segala aktivitas kita, pekerjaan kita, usaha kita, ambil waktu untuk berdoa. Dan di sini kita melihat bahwa para murid pada waktu itu mereka tidak sanggup berdoa. 1 jam mereka tidak sanggup. Mata mereka berat. Ya, mereka mengantuk. Ya, saudara bayangkan kalau saat ini saudara suruh bangun jam 3 pagi. Seperti apa rasanya? Beratnya seperti apa? Tapi kau harus tahu bahwa itu yang Tuhan mau. Pagi-pagi benar kita datang kepada Tuhan. Jam 3, jam 4, jam 5. Ambil waktu. Sebagai murid Yesus, kau harus berdoa. Sebagai murid Yesus, kau harus meluangkan waktu menyendiri bersama dengan Tuhan. Seperti yang Yesus lakukan, Dia mengambil waktu untuk menyendiri, berdoa bersama dengan Bapa di surga. Ya, saya percaya hal ini akan membawa saudara sebagai seorang pemenang. Karena Yesus sendiri mengatakan, berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita berjaga-jaga melalui apa? Melalui doa. Sebagai murid Yesus, kau harus berdoa. Sebagai murid Yesus, di dalam berdoa, engkau berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap siapa? Terhadap hidupmu sendiri. Supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya, supaya engkau tidak menjadi orang yang kalah. Supaya engkau tidak menjadi orang apa, saudara? Yang menjadi lemah. Karena apa? Karena engkau tidak berdoa. Karena engkau tidak berjaga-jaga. Dalam kehidupan kita, murid-murid Yesus itu akan diuji. Murid-murid Yesus akan mengalami banyak hal. Kita bisa melihat dari kisah para rasul, 12 murid ini, apa yang terjadi dengan hidup mereka. Kalau mereka tidak sanggup berdoa, mereka tidak akan sanggup bertahan sampai akhir. Tetapi saya percaya bahwa pengalaman mereka berdoa dengan Yesus ini mengubah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang dahsyat. Mereka menjadi orang-orang yang biasa, tapi luar biasa. Pengalaman ketika mereka berdoa dengan Yesus, bahkan ada saatnya mereka bisa melihat kemuliaan. Ada kemuliaan ketika Yesus berdoa, ada suatu sinar, ya, ada suatu kemuliaan Tuhan yang ditunjukkan. Karena apa? Karena berdoa. Jadi sebagai murid Yesus, kau harus berdoa. Sebagai murid Yesus tidak ada alasan untuk engkau tidak berdoa. Kau boleh melakukan banyak hal. Kau boleh melayani. Kau boleh melakukan banyak mujizat. Kau boleh mengerjakan banyak sekali buat Tuhan. Tapi yang satu hal engkau tidak boleh lupakan adalah engkau harus berdoa. Dan ambil waktu berdoa seperti yang Yesus lakukan. Pagi-pagi benar, kau harus luangkan waktumu untuk berdoa. Bayar harganya untuk engkau mendapatkan itu. Bayar harganya sebagai murid Yesus untuk engkau berdoa. Karena saya percaya bahwa di dalam engkau berdoa ini akan mendatangkan kuasa. Di dalam engkau berdoa ini akan mendatangkan mujizat. Di dalam engkau berdoa ini akan membuka banyak pintu-pintu yang selama ini tertutup di dalam hidupmu. Tapi ketika engkau berdoa, maka pintu-pintu yang tertutup itu akan dibukakan. Doa itu akan mengubah banyak hal. Dan Yesus mengerti itu dengan benar. Dan itu yang mau Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Engkau berdoa. Ambil waktumu untuk berdoa. Ambil waktumu untuk kau menyendiri dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Seperti ketika Yesus menghadapi masalah yang begitu berat dalam hidupnya. Ketika dia harus diperhadapkan dengan Golgota. Dia harus berhadapan dengan salib. Dia harus berhadapan dengan maut. Dan ketika itulah dengan berpeluh, dengan beban yang begitu berat, Yesus mengambil
tindakan untuk berdoa. Dan di sanalah kemenangan diberikan kepada Yesus. Dan ketika sebagai murid Yesus engkau berdoa, maka di sanalah kemenangan sudah Tuhan berikan. Puji Tuhan,